Oke guys, balik lagi di Dempo Channel yang akan merekomendasikan kalian film horor, thriller, dan juga action. Hari Jumat kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film. Yang pertama, film yang berjudul A Tale of Two Sisters. Yang kedua, film yang berjudul The Closet. Yang ketiga, film terbaru di tahun 2020 yaitu Brahms The Boy 2. Yang pertama gue bakal bacain alur cerita dari A Tale of Two Sisters. Film ini dirilis pada 13 Juni 2003. Jadi film ini lumayan lama banget. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja, Sumi, yang diperankan oleh Im So Jung, dirawat karena syok dan psikosis di rumah sakit jiwa. Ia dibebaskan dan kembali ke rumah terpencil keluarganya di pedesaan bersama ayahnya Kim Kap-soo dan adik perempuannya Soo-yeon yang diperankan oleh Moon Ge-young yang dia lindungi. Keduanya mengadakan reuni dingin dengan ibu tiri mereka, Eun-ju, yang diperankan Yoon Jung-ah, yang terus-menerus membutuhkan pengobatan. Sumi mengalami mimpi buruk tentang hantu almarhum ibunya. Keesokan harinya dia menemukan foto keluarga yang mengungkapkan bahwa Eun-ju sebelumnya adalah seorang perawat di rumah untuk ibunya yang sakit parah. Dia menemukan memar di lengan saudara perempuannya dan mencurigai Eun-ju yang bertanggung jawab. Sumi menghadapkan Eun-ju tentang memarnya, tapi Eun-ju menolak untuk meminta maaf atas tindakannya. Malam itu, paman dan bibi mereka tiba untuk makan malam dan Eun-ju menceritakan kisah aneh yang membuat mereka bingung. Bibi itu tiba-tiba menderita kejang hebat dan lemas. Setelah pulih, dia memberitahu suaminya bahwa dia melihat hantu seorang gadis mati di bawah wastafel dapur selama kejang. Ju mencoba melihat apa yang ada di bawah wastafel, tetapi gadis hantu itu dengan kasar meraih lengannya. Hubungan Eun-ju dengan putri tirinya memburuk setelah dia menemukan burung peliharaannya dimutilasi dan dibunuh dan foto pribadinya dirusak. Sebagai hukuman, dia mengunci Soo-yeon di lemari. Sumi melepaskannya dan memberitahu ayahnya tentang pelecehan itu. Ayahnya memintanya untuk berhenti bertingkah dan memberitahunya bahwa Soo-yeon sudah mati. Sumi menolak untuk mempercayainya saat dia melihat saudara perempuannya menangis tak terkendali. Keesokan paginya, Eun-ju menyeret karung berlumuran darah ke seluruh rumah, mencampuknya. Sumi percaya bahwa Soo-yeon ada di dalam karung. Eun-ju dan Sumi terlibat pertengkaran fisik yang kejam. Ayah Sumi tiba untuk menemukan Sumi yang tak sadarkan diri. Akhirnya terungkap bahwa Sumi dan ayahnya sendiri di rumah sepanjang waktu. Soo-yeon dan Eun-ju hanyalah manifestasi halusinasi dari gangguan identitas disosiatif Sumi. Sepanjang film, Sumi secara bersamaan mengubah kepribadian, bertindak sebagai dirinya sendiri dan Eun-ju. Dia berhalusinasi Soo-yeon karena tidak bisa menerima kematiannya. Dalam kepribadian Eun-ju, Sumi mencoba untuk tidur dengan ayahnya sebagai istri dan berpura-pura melecehkan Soo-yeon dengan melukai dirinya sendiri dan memasukkan boneka porselen ke dalam karung dan mencampuknya. Juga terungkap bahwa Sumi adalah yang bertanggung jawab membunuh burung peliharaan itu. Ayah dan Eun-ju yang asli, wanita yang agak berbeda dari versi imajiner, mengirim Sumi kembali ke rumah sakit jiwa. Eun-ju mencoba untuk berdamai dengan Sumi, berjanji untuk mengunjunginya sesering yang dia bisa. Tapi Sumi menolaknya. Malam itu Eun-ju mendengar langkah kaki di kamar lama Soo-yeon, mengungkapkan bahwa hantu itu benar-benar ada. Hantu asli Soo-yeon merangkak keluar dari lemari dan membunuh Eun-ju. Sementara itu, Sumi tersenyum sepertinya akhirnya menemukan kedamaian. Kilas balik mengungkapkan hari yang membuat Sumi dilembagakan, sementara ibunya yang sakit parah masih hidup. Ayahnya terlibat dalam perselingkuhan dengan Eun-ju, sementara dia masih menjadi perawat di rumah. Ini membuat kesal dan mendorong ibu mereka untuk menggantung diri di lemari kamar tidur Soo-yeon. Soo-yeon mencoba untuk menghidupkan kembali, tetapi lemari itu runtuh di atasnya, perlahan-lahan menghancurkannya sampai mati. Eun-ju masuk dan mempertimbangkan untuk menyelamatkan Soo-yeon, tapi dia bertemu Sumi yang terlibat dalam konfrontasi sengit dengannya. Marah atas penghinaan Sumi, Eun-ju memutuskan untuk meninggalkan Soo-yeon untuk mati dan memberitahu Sumi bahwa dia akan menyesali momen ini. Sumi meninggalkan rumah, tak menyadari nasib saudara perempuannya dan ibunya. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton melalui link yang sudah aku sediain di kolom deskripsi. Kalian langsung gabung aja di Telegram @cgvindo. Di sana kalian bisa temukan banyak banget film yang pastinya seru-seru banget. Yang kedua, film yang berjudul The Closet.
Film Korea ini dirilis pada tahun 2020, jadi film ini masih baru banget. Setelah berpergian sang istri akibat kecelakaan, praktis ia harus tinggal dengan putri semata wayang mereka, Ina, yang diperankan oleh Haeyeol. Alih-alih melihat Ina sebagai anak yang ia sayangi, Sang-won justru menilai putrinya itu sebagai pembatas dirinya untuk bekerja. Dirinya selalu merasa tak bisa menyelesaikan mega proyek arsitekturnya karena Ina tak bisa ditinggal sendiri di rumah. Tambah ia belum mendapatkan pembantu dari agen penyalur. Tak jarang Sang-won terlihat marah-marah ke rekannya sebab ia diminta segera ke lapangan atau akan ada orang lain menjadi arsitek mega proyek tersebut. Mendengar hal itu, Ina juga merasa menjadi beban. Ia ingin ikut ayahnya ke lapangan agar tidak memberantakan, tapi ayahnya tidak mau karena dinilai berbahaya. Akhirnya keduanya pun mendapat titik temu. Ina akan ditunggu oleh seorang pengasuh dan ayahnya bisa ke lapangan. Disinilah konflik mulai berjalan. Ternyata di balik rasa kesendiriannya itu, Ina mendapatkan seorang teman yang muncul dari dalam lemari. Temannya itu sebaya dengan Ina dan kerap mengajaknya bermain. Ina pun senang karena merasa punya teman, namun kita semua tahu temannya bukan manusia melainkan setan. Suatu ketika Ina merasa kecewa dengan sang ayah yang mengatakan dirinya akan ke lapangan selama 2 bulan. Seperti dibutakan, Ina berkata bahwa aku pergi kepada etinitas yang ada di dalam lemari. Anak itu pun lenyap. Sang-won kaget dengan kehilangan anaknya itu. Ia mencari ke seluruh kota, bagikan selebaran bertuliskan ciri-ciri Ina, menghubungi wartawan, polisi, hingga mengunggah pengumuman di internet. Namun nihil, ia masih belum ditemukan. Bonusnya, ia dirundung oleh warganet karena sebagian besar dari mereka menganggap Ina hilang karena ayahnya tak becus mengurusnya. Akan tetapi ada satu orang percaya dengan Sang-won, ia adalah paranormal Yun-hon. Menurutnya, kasus hilang Ina bukan disebabkan oleh manusia, tetapi karena setan. Pada Sang-won, Yun-hon menjelaskan bahwa di dunia ini ada 2 alam bersebelahan. Alam manusia sebenarnya bersebelahan dengan alam gaib. Jika frekuensi keduanya sama, maka mereka bisa saling melihat. Ini yang terjadi pada Ina. Frekuensinya telah sama dengan sosok yang ada di dalam lemari. Ina sudah dibutakan dengan rasa kecewa dan membuat etinitas lemari itu tanpa ragu menyeretnya masuk ke alam kematian. Menurut Yun-hon, jika Ina tak segera diambil maka ia akan mati selamanya. Ingin mengacu pada hukum 49 hari yang dipercayakan agama Buddha tentang kematian dan reinkarnasi. Meski awalnya tak percaya dengan ucapan Yun-hon, lambat laut sungguh mempercayai hidup mati padanya. Sederet ritual mereka lakukan untuk mengembalikan Ina, namun belum berhasil. Waktu pun semakin mepet. Sang-won pun frustasi dengan hasil nihil. Tentu ide ini ditentang oleh Yun-hon karena selain beresiko tinggi juga tak menjamin apakah Sang-won dan Ina akan tetap hidup atau mati. Karena tidak ada cara lain, ia pun menyetujui hal itu. Resikonya hanyalah satu, yakni kematian. Namun Yun-hon juga berupaya agar kliennya itu tak cepat mati. Lantas apakah Sang-won dan Ina bisa keluar dari alam itu hidup-hidup? Langsung temukan jawabannya dengan menonton full movie-nya melalui link yang sudah gue sediain di kolom deskripsi. Hubung di Telegram CGV Indo, temukan film kesukaan kalian di dalamnya. Yang ketiga, film yang berjudul Brahms The Boy 2. Film ini dirilis pada tanggal 21 Februari 2020, jadi masih sangat baru. Kalau kalian pernah nonton The Boy yang pertama, kalian juga wajib banget nonton film The Boy yang kedua ini. Lisa dan putranya Jude selamat dari perampokan rumah oleh 2 pria bertopeng, tetapi dibiarkan trauma oleh peristiwa tersebut. Lisa diganggu oleh mimpi buruk dan Jude mengembangkan mutisme dan dibiarkan berkomunikasi melalui buku catatan. Suami Lisa, Sean, menyarankan agar mereka pindah ke pedesaan untuk memulihkan kesehatan. Keluarganya pindah ke rumah bangsawan Hillshire di dekatnya, tak menyadari sejarah kelamnya. Sesampainya di rumah bangsawan, mereka menjelajahi properti dan Jude menemukan boneka porselen terkubur di tanah, sementara Lisa dan Sean menemukan rumah tua Hillshire. Menyadari bahwa Jude hilang, Lisa mencari dia dan menemukan memiliki boneka itu. Didorong oleh koneksi Jude dengan itu, Lisa membersihkan Brahms, membuat boneka itu tampak baru. Esokan harinya Lisa dan Sean berjalan-jalan di sekitar properti atas permintaan Jude. Mereka bertemu dengan Joseph, penjaga properti, dan anjingnya. Ketegangan memuncak ketika Sean mendesak Lisa untuk membicarakan peristiwa perampokan itu dan dia tak mau.
Kembali ke rumah, Lisa dan Sean mendengar Jude berbicara di kamarnya. Mereka bertanya apakah dia sedang berbicara dengan Brahms atau Jude menulis ya di buku catatannya. Peristiwa aneh terjadi di sekitar rumah dan Sean serta Lisa mendiskusikan perubahan perilaku Jude dengan terapis mereka. Joseph berbicara kepada Jude tentang anjingnya yang hilang, tetapi tampaknya tak ada yang melihat anjing itu. Lisa menemukan gambar-gambar mengganggu yang diambil oleh apa yang dia anggap sebagai Jude. Malam itu, keluarga tersebut makan malam dan Jude menulis di buku catatan bahwa piring Brahms hilang. Lisa yang kesal tadi mengatakan bahwa Brahms tidak makan karena dia boneka. Dia dan Sean berdebat di dapur dan Sean meninggalkan ruangan. Dia pergi untuk duduk dengan Jude di meja dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus tinggal sampai dia makan. Dia menulis di buku catatan bahwa dia membuat Brahms marah. Jadi dia meninggalkan ruang makan dan mendengar suara keras. Meja dan kursi ruang makan terbalik. Jude takut menulis bahwa dia menyuruh Lisa untuk tidak membuat Brahms marah. Berdebat tentang Brahms dan Jude, Sean dan Lisa tidak setuju tentang hal-hal misterius yang terjadi. Jude bertanya-tanya ke rumah Hillshire dengan Brahms di tangan, meninggalkan catatan yang mengatakan aku sudah menyuruhmu untuk tidak membuatnya marah. Joseph menemukan Sean dan Lisa di rumah Hillshire dan memberitahu mereka secara singkat tentang Brahms. Setelah menemukan Jude, dia mulai berbicara. Kakak Sean dan keluarganya datang berkunjung. Will, sepupu Jude, terluka secara misterius. Lisa menjadi semakin kesal. Joseph kemudian memukul kepala Lisa dan dia bertanya, "Di mana Jude?" Joseph memberitahunya bahwa ini akan segera berakhir. Brahms dan Jude akan menjadi satu. Dia lepas dan memukul Joseph dan pergi mencari Jude. Sean menemukan Lisa dan Jude di ruang bawah tanah dan memukul Brahms dengan tongkat kroket. Joseph kemudian mulai merasa takut dan mengatakan itu tidak akan pernah berakhir dan dia akan mengatakan kepadanya bahwa mereka menghentikannya. Brahms membunuh Joseph dan terjadi ledakan tungku. Jalan ke arah Brahms, Jude kemudian melempar Brahms ke dalam api dan berkata tidak apa-apa. Lisa, Sean dan Jude sekarang sudah kembali ke rumah dan semuanya tampak normal. Namun setelah menyelipkan Jude kemudian berjalan ke meja riasnya dan mengenakan topeng porselen dan mengucapkan selamat malam Brahms. Tidak apa-apa, mereka hanya perlu mengikuti aturan. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung tonton melalui link yang sudah gue sediain di kolom deskripsi. Gabung di Telegram CGV Indo, temukan film kesukaan kalian. Oke guys, jadi ini dia 3 rekomendasi film di hari Jumat kali ini. Terus Dempo Channel untuk rekomendasi film horor, thriller dan juga action lainnya. Sampai ketemu di hari Senin depan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye.